Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara li sajidin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Insyaallah kita akan membahas adab ar-ru'ya wa ma yata'allaqu biha. Adab yang ar-ru'ya yakni mimpi dan hal yang berkaitan dengannya. Jadi tulisan yang kami tampilkan adalah ringkasan dari sebuah kitab adab yang insyaallah sudah ditulis oleh seorang syekh kita, Abdul Aziz bin Fatih As-Sid An-Nada. Itu dengan 3 jilid. Ini kitab yang membahas tentang adab-adab di dalam Islam. Butuh kita pelajari bersama karena banyak orang yang berakidah belum tentu bisa beradab. Banyak orang berilmu belum tentu bisa beradab. Untuk itulah kita akan membahas tentang adab, dan untuk malam ini kita ambil sub temanya adalah adab ar-ru'ya, bab tentang mimpi. Wa ma yata'allaq, dan apa yang berkaitan biha dengannya. Tentu sebuah pembahasan dalil kita selalu mulai dengan dalilnya bahwa auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad sadaqallahu wa rasuluhu laqad sadaqallahu wa rasuluhu ru'ya bil haqqi lanadkhulanna al masjidal haram insyaallah aminin. Dan seterusnya ayat ini, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Ini adalah satu mimpi Rasulullah SAW yang terbukti. Berarti sepanjang sejarah kehidupan manusia jemaah sekalian memang ada mimpi, dan ada mimpi yang benar. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam, kita melakukan praktek kurban setiap tahun itu dengan melalui mimpi. Ya, seperti Nabi Ibrahim mengatakan bahwa falamma balaga ma'sa qala ya bunayya inni ara fil manam anni ya azba'uka fanzur maza tara. Dia cuma mengatakan kepada anaknya bahwa anni, saya melihat, inni ra'ait, saya melihat bahwa
falamma balaga ma'sa qala ya bunayya inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpiku. Berarti ada mimpi yang bisa jadi wahyu. Ini mimpinya para nabi dan rasul ya ikhwah. Tapi kalau kita jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba. Ini banyak di masyarakat kita yang salah kaprah, ya, yang menjadikan mimpi sebagai rujukan dalil. Katanya Nabi Ibrahim menyembelih anaknya berdasarkan juga mimpi. Ini beda. Pertama, siapa yang bermimpi? Yang kedua, mimpinya dari mana? Nah, kalau Nabi yang bermimpi itu wahyu, karena tidak sembarang bermimpi. Tapi kalau kita Pak, paling tidak ini pembagian mimpi itu ada 3. Pembagian mimpi ini ada 3. Ada namanya ar-ru'ya sadikah, itu minallah. Itu mimpi dalam bentuk mimpi benar. Dari mana? Minallah. Itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti mimpinya para nabi, mimpinya para rasul dan orang-orang soleh. Bisa Pak, mimpi kita itu dari Allah. Kita mendapat ilmu melalui mimpi. Kita mendapat sesuatu itu dari ilmu. Namanya ya ar-ru'ya. Ya. Jadi ar-ru'ya ini adalah mimpi. Kemudian wal hulmu, ini mimpi buruk, mimpi yang salah, mimpi dari setan. Ya. Kemudian ada di situ disebutkan adalah wal hadisun nafs. Ada mimpi yang bentuk hayalan-hayalan yang berasal dari wal hadisun nafs, berita dari diri kita. Mimpi yang ketiga ini bukan dari Allah, bukan juga dari setan, tapi diri tak. Saya ulangi, mimpi yang benar dari Allah, ada mimpi yang salah dari setan. Mimpi bunga-bunga tidur, bunga-bunga tidur ya, karena mungkin terlalu terbawa dalam pikiran, dibawa dalam tidur, terbawa dalam tidur. Itu bukan dari Allah, bukan dari syaitan, tapi itu mimpi dari dirinya sendiri, pengaruh dari pikiran dan hayalan-hayalan kita. Ya, seperti bapak itu tadi mimpi makan rokok-rokok unti, itu bukan dari Allah, bukan juga dari syaitan itu. Ya. Itu dari al-hadis nafs. Nah, kita tentunya ya sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, akan membahas 3 mimpi ini. 3 mimpi ini akan kita bahas ya. Mimpi yang 3-tiganya ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan. Jadi seperti ada ar-ru'ya, ada al-hulmu insyaallah, dan ini ada mimpi yang kedua, mimpi dari setan. Tentu ada di sini yang disebutkan. Kalau dari setan, hati-hati mimpi buruk. Dan saya yakin kita semua di sini pernah semua mimpi, Pak ya. Pernah semua mimpi. Ya. Dan tidak lepas dari 3 mimpi itu. Pasti semua. Apakah mimpi dari Allah, apakah mimpi dari setan, dan bisa jadi itu mimpi dari diri kita sendiri. Inilah adabnya nih. Inilah adabnya yang kita akan jelaskan. Yang pertama di sini, izara ahadukum ru'ya,
yuhibbuha, kalau ada mimpi yang dia suka, yang dia senangi, dan itu menyenangkan, Pak, jelas, terang, menyejukkan, menyenangkan, dan luar biasa itu. Apa yang terjadi di sini? Fa innama hiya minallah, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti dilakukan kalau kita dapat sesuatu mimpi yang baik, yang kita senangi? Sikap yang pertama, adab yang pertama adalah falihamdallah. Ya, dia harus hadirkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan waliyuhaddis biha, dan dianjurkan ceritakan. Dianjurkan sampaikan. Mimpi tersebut itu jangan diam, ya, jangan diam, ya. Usahakan sampaikan mimpi itu kepada orang yang kita cintai, orang-orang yang punya ilmu, orang yang punya kebijaksanaan. Itu disenangkan untuk bicara yang baik. Kita mimpi, Pak, jangan diam, ya. Itu yang disebut di dalam Islam at-tafa'ul. Apa itu at-tafa'ul? Artinya mendapatkan sebuah berita yang baik meskipun hanya melalui mimpi. Nah, kalau lawannya itu namanya at-tatayyur. Kalau mimpi yang buruk jangan pernah ceritakan, dan usahakan tutup betul. Karena kejelekan itu yang apalagi belum jelas, jangan pernah diinformasikan, ya. Jadi hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama, ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, hendaknya menceritakan kepada orang lain. Ar-ru'yal hasanah minallah, mimpi yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa iza ra'a ahadukum, ya, apabila seorang melihat ma yuhibbu, apa yang dia suka, maka falyuhaddis bihi, maka dia hendaknya ceritakan. Falyuhaddis bihi, ya, falyuhaddis bihi, ya, ya, apapun yang dia senang itu adalah jangan dia ceritakan itu yang disukainya, ya. Dan fala yuhaddis bihi illa ma yuhibbu, dan jangan dia menceritakannya kecuali kepada yang dia sukai, yang dia senang itu. Ya, kalau orang-orang menjadi iri dengki, sebaiknya jangan diceritakan. Nah, kalau mimpi yang baik ini itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua paling tidak di sini. Satu, alhamdulillah. Yang kedua, ceritakan. Nah, kalau yang mimpi yang buruk ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada paling tidak ada 5 kalau tidak salah di sini, ya. Ada 5. Yang pertama, ya, la yuhaddisanna ahdukum, jangan pernah dia menceritakan seorang pun, ya, bita'allubis syaitan bihi min manamih, jangan sekali-sekali kalian menceritakan permainan syaitan ketika dia tidur. Jadi satu, tidak boleh dia ceritakannya, membicarakan kepada orang lain tentang mimpi, kalau itu mimpi buruk. Jangan pernah, Pak. Biar kepada istri kita, biar kepada anak kita, orang tua kita, jangan pernah ceritakan. Itu ditutup, ditutup. Saya ulangi, Pak, ini penting, jangan pernah keluar dari mulut kita kalau itu jelek. Kalau itu mimpi buruk, namanya mimpi buruk, stop, jangan pernah cerita, berhenti di situ. Jangan pernah dihadirkan. Ini minta tolong, anak kita ini masih ini yang pindah lagi di belakang kita, pindah ke yang putih. Ya, salah satunya saja.
Itulah anak-anak Pak ya. Yang kedua, nah di situ wal yata'awwadz minasyaitan fa innaha la tadurru wa innasyaitana la yatara'a bih. Perintah berikutnya untuk dilakukan ketika mimpi yang buruk, berlindung kepada Allah dari gadungan syaitan itu. Minta perlindungan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita hadirkan Pak, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau pernah ke mimpi buruk, hadirkan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Atau auzubillahi samil alim. Atau auzubillahi samil alim minasyaitonirrajim min khamsihi wa nafthihi wa nafthihi. Intinya berlindung kepada Allah, jangan itu terjadi. Dan tidak akan la tadurruhu, kalau kita sudah berlindung kepada Allah dari gangguan setan itu, insya Allah itu mimpi kita Pak tidak akan membawa mudarat, tidak akan membawa mudarat, tidak akan membawa mudarat. Jangan dipikirkan, jangan dipikirkan, ya. Jangan dipikirkan. Jadi sudah dua, satu jangan ceritakan, yang kedua minta berlindung pada Allah dari gangguan syaitan itu, ya, dengan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang ketiga, meludah kecil ya, meludah kecil Pak, jangan meludah besar, kecil. Dan minta tolong ini yang dimaksud meludah kecil, lihat juga situasi kondisinya di samping kita, ya. Saya khawatirkan kalau Bapak langsung amalkan ini, Bapak tidur, begitu Bapak meludah kiri, persis mukanya kita punya pasangan diludahi Pak. Insya Allah bertambah setannya Pak, bertambah setannya, ya. Itu bisa lebih buruk daripada mimpi tak. Dimasuk di sini meludah ke samping, meludah kecil dengan pergi melihat situasi kondisi di mana kita meludah. Nah, di sini sebutkan faman ra'a syai'a yakrahu fal yanfis an shimalihi salasa. Meludah 3 kali, ke kiri 3 kali Pak. Begitu juga kalau kita sholat Pak dan ada gangguan waktu sholat, bisa meludah sedikit ke kiri. Tapi ingat, hati-hati kita. Kalau berjamaah lalu ada gangguan, tidak mau ada, berhenti. Karena bisa jadi yang di samping ada setan mengganggu kita. Tapi minta tolong jangan diambil kesimpulan setan kapan di samping kiriku, ya. Yang keempat ini faliyatahawwal ala dhanbi alladhi kana alaihi. Faliyatahawwal ini hendaknya apa? Mengubah posisi tidur, rubah posisi tidur, ya. Kalau tadinya miring begini, rubah begini, miring begini, menghadap ke sini, ya, dirubah. Ada yang dirubah, ada yang dirubah, ya. Dan yang kelima ini disebutkan falyakum falyusalli, hendaknya dia salat minimal 2 rakaat. Ini 5, maaf tuntunannya 5. Ya, kita bisa lakukan ini Pak. Pertama, jangan pernah cerita, ini penting. Langsung berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita lakukan meludah, lihat posisi. Kalau tidak tempat meludah situ Pak, pergi ke meludah ke kiri. Yang keempat, rubah posisi tidur. Kalau memang berat itu mimpi itu, pergi ke ambil air wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, itu penting karena saya yakin pernah ke mimpi semua Pak, pernah ke mimpi. Kalau yang baik tadi kan cuma alhamdulillah, kemudian yang kedua ceritakan. Tapi nanti juga prosesi menceritakan ini, lihat yang punya ilmu. Kalau orang sembarang tafsirkan mimpi Pak, jangan. Dilarang oleh Nabi SAW itu.